Ayo, kita melaporkan ini Sulsel memilih. Kenapa Kak Sulsel? Oke. Baik ya, saat ini di Sulsel memilih itu sudah mulai tahap verifikasi faktual untuk partai politik. Jadi KPU Kabupaten Kota di Sulsel mulai tadi itu melakukan verifikasi ke kantor-kantor partai politik. Jadi di situ diverifikasi apakah betul ada kader partai tersebut dengan kantor, apakah betul ada kantor dari partai tersebut. Nah, untuk hari ini ada beberapa KPU di Sulsel yang telah melakukan verifikasi. Nah, yang pertama itu di Sidrap itu ada 2 partai nih Kak Ocha yang ternyata tidak ada pengurusnya di sana. Jadi KPU Kabupaten Sidrap itu sudah mendatangi kantornya dan ternyata di sana tidak ada pengurusnya. Jadi partai yang tidak ada pengurusnya itu Pak Ocha, yang pertama itu ada Partai Gelora dan juga Partai Umat. Nah, 2 partai ini memang partai baru yang baru ikut pemilu tahun ini. Nah, berdasarkan dari KPU Sidrap, 2 partai tersebut cuma memiliki kepengurusan di 18 partai politik yang memenuhi syarat administrasi. Nah, 2 itu diantaranya yang diverifikasi di Sidrap ternyata di sana tidak ada. Nah, itu untuk yang di Sidrap. Jadi 2 partai itu yang tidak ada pengurusnya atau tidak ada kader di sana. Kemudian yang kedua itu di Pinrang, ada juga ini KPU Kabupaten Pinrang itu melakukan rapat koordinasi. Jadi partai politik itu dipanggil, tapi ada 2 partai politik juga yang tidak hadir pada verifikasi faktual di situ Kak Ocha. Nah, kalau yang di Pinrang itu Partai Hanura dan Partai Umat juga. Nah, ini Partai Umat ini bermasalah di Sidrap, tidak ada kadernya, dan di Pinrang juga itu tidak hadir di rapat verifikasi faktual. Jadi dua partai itu yang tidak terverifikasi di Sidrap, di Pinrang. Nah, itu untuk di mata lokal memilih Kak Ocha. Kalau di Sulsel memilih yang sedang hangat ini Kak Ocha itu terkait pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Jadi memang waktunya masih lama, masih ada 1 tahun lebih itu untuk pemilihan legislatif. Jadi pada November itu pemilihan kepala daerah dan Februari itu pemilihan legislatif. Jadi ini Partai Golkar di Sulsel punya target yang cukup tinggi. Nah, kalau misalnya di Sulsel, DPD Partai Golkar Sulsel itu menarget semua kepala daerah, ada 17 daerah yang ingin dikuasai di Sulsel. Nah, dan memang saat ini Partai Golkar yang paling banyak, tapi saat ini baru 10 daerah yang dipimpin oleh kader Golkar. Nah, Pak Taufan Pawe ini sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, dia itu menarget 17 daerah. Ya, jadi dia ingin menambah lagi 7 kader untuk memimpin daerah di Sulsel. Nah, yang dia juga belum merincikan kabupaten dan kota apa saja yang akan dipimpin, tapi
yang menjadi prioritasnya ini adalah di Kota Makassar. Nah, jadi Pak Taufan Pawi ini ingin sekali di Kota Makassar itu dipimpin oleh kader Golkar, sebab di Kota Makassar itu merupakan barometer pemilihan kepala daerah di Sulsel. Jadi kalau misalnya di Makassar sudah dikuasai oleh Golkar, daerah lain akan gampang dikuasai. Ya tahu. Ya. Kemudian kalau untuk pemilihan legislatif itu juga cukup banyak ini Pak Ocha. Iya. Yang ditargetkan oleh Golkar Sulsel. Seperti untuk di DPR RI itu menarget tahun 2024 itu 10 kursi. Ya cukup tinggi sekali karena sekarang itu hanya 4 kursi Partai Golkar di DPR. Yang cukup banyak juga ini di Sulsel. Jadi menarget 200 kursi semua kabupaten di Sulsel. Luar biasa. Ya. Mungkin itu Kak Ocha untuk halaman Sulsel memilih. Oke. Ya itu Kak. Terima kasih. Oke deh.